Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwah azan Allah wa iyyakum. Puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Kedua kalinya marilah kita haturkan salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad yang telah membacakan ayat-ayat suci pada Quran pada kita semua, yang telah mentarbiyah kita semua, sehingga alhamdulillah kita sampai detik ini tetap menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Ayyuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini Ustaz ingin sampaikan beberapa taujih yang berkaitan dengan pembelajaran tahfizul Quranul Karim yang ada di Pondok Pesantren Modern Riyadhus Shalihin Al-Hikam. Yang pertama dan utama adalah ketika kita sudah kembali dari rumah kita masing-masing, setelah kita menjalani libur yang sungguh panjang, dan ini adalah libur yang terpanjang dalam sejarah kita, bisa dihitung 3 sampai 4 bulan. Libur yang paling panjang. Ada sebagian dari teman-teman kita barangkali, atau sebagian dari kita semua, ada yang benar-benar menggunakan libur ini dengan banyak tilawah atau murojaah di rumah. Ada barangkali di antara kita yang jarang membaca Al-Quranul Karim. Jangankan membaca, memegang saja barangkali jarang. Ada barangkali di antara kita yang tidak pernah membaca sama sekali. Libur total. Begitu kita pulang, libur total sampai kita kembali. Sehingga itu menyebabkan hafalan yang sudah kita hafalkan, bacaan Quran yang sering kita baca menjadi cepat hilang. Ada barangkali di antara kita yang ketika sekarang ini, ketika memegang Al-Quran, terasa Quran itu asing. Karena barangkali selama ini Qurannya adalah Quran yang biasa kita pegang setiap hari dalam bentuk HP. Memegang Al-Quran dalam bentuk HP selalu diwiridkan dengan jari-jari kita setiap hari. Bahkan barangkali sampai jempol-jempolnya juga sampai lecet. 4 bulan budak-budak HP, menyebabkan kita jauh dari Al-Quran Karim, menyebabkan kita lupa dengan hafalan yang sudah kita hafalkan. Dan itu kembali kepada kita semua.
Ada sebagian di antara kita barangkali yang jarang memegang Al-Quran, ada sebagian yang barangkali tidak pernah memegang Al-Quran sama sekali. Ada sebagian dari kita barangkali yang memang istiqomah di rumahnya untuk memegang Al-Quran Al-Karim, menghafal Al-Quran Al-Karim, memerojahkan hafalannya. Itu kembali ke kita masing-masing. Itu di rumah kalian. Akan tetapi ketika sudah kembali ke ma'had, maka memori, kenangan-kenangan semasa liburan harus ditinggalkan semuanya. Kita kembali ke habitat kita, kembali ke markas kita, kembali ke jasad kita, ke ruh kita yang semula, yaitu menuntut ilmu. Sekali lagi, tujuannya kita datang ke sini adalah dalam rangka untuk thalibul ilm, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kalian hafal semua hadis-hadis bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah wajib. Menuntut ilmu adalah wajib. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang akan dituntut? Ilmu yang akan dituntut adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i, Al-Quran, hadis, yang mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagian dari manusia banyak dilalaikan dalam masalah ilmu. Dalam surah atau dalam Al-Quran, Allah menegur kita semua dengan ungkapan yang sangat jelas. Allah mengatakan bahwa ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu dilalaikan dengan kehidupan manusia. Dilalaikan dengan kehidupan manusia. Tentang akhiratnya, tentang yang akhiratnya yang akan menghantarkannya kepada surganya, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, itu mereka lalai. Oleh karena itu Allah menegur kita dengan ayat yang gampang dan jelas. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah kembali ke habitat kita, kembali ke markas kita, kembali ke ma'had kita, ke tempat kita semula di sini. Dan ini adalah markas kita yang utama. Markas yang utama yang mana sebelumnya kita duduk bersinggung di sini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim, menghafalkannya, memerojahkannya, mentadabburinya, memahami maknanya di tempat ini. Ketika kita kembali ke sini, hendaklah jasad kita, ruh kita itu sudah benar-benar kembali. Jangan sampai jasad kita ada di sini, akan tetapi ruh kita masih di luar. Jangan sampai seperti itu. Jasad ada di sini, fisiknya ada di sini, akan tetapi hatinya masih ada di luar. Masih membayangkan bagaimana nikmatnya liburan ketika masih di luar. Oleh karena itu, ketika kita kembali ke sini, jasadnya ada di sini, ruhnya juga harus benar-benar kembali ke sini. Diniatkan dalam rangka untuk sekali lagi thalibul dalam rangka untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan menuntut ilmu kalian sudah paham semua. Hafal dalil-dalilnya, hafal hadis-hadisnya, hafal keutamaannya, tinggal pelaksanaan, tinggal pengamalannya. Karena itu sekali lagi, ketika kita datang ke sini, tujuannya adalah dalam rangka untuk thalibul ilm, mengikhlaskan diri kita untuk benar-benar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sudah kembali ke ma'had kita yang tercinta ini, samping niat kita untuk thalibul ilm, ruh kita pasang kembali dengan ruh yang sesungguhnya, dengan semangat yang sesungguhnya. Semangat yang sesungguhnya. Kesungguhan yang benar-benar tertanam dalam hati kita. Untuk apa? Untuk benar-benar menghafal, mengembalikan kembali hafalan kita, mengembalikan kembali merojah kita, mengembalikan kembali bacaan kita yang barangkali selama ini sudah kaku lantaran tidak pernah membaca Al-Quran dengan baik. Ingat, ketika seseorang meninggalkan Al-Quran, maka pasti rongga-rongganya, makharijul hurufnya, cara membacanya, bahkan barangkali dari segi suaranya juga sudah berubah. Berat. Dari segi suara berat untuk mengaji. Berat, tersendat-sendat.
Dari segi makharijul huruf sudah mulai berubah makharijul hurufnya, tidak selentur awalnya. Dari segi mengembalikan hafalan begitu juga berat. Untuk memegang Al-Quran itu berat. Jangankan untuk menghafalkan kembali, memegang saja juga berat. Oleh karena itu kembalikan ruhnya. Semangat jiddiyah yang sebelumnya tertanam kuat, tertancap kuat, itu harus dikembalikan kembali. Agar supaya semangat menuntut ilmunya benar-benar sungguh-sungguh. Yang ketiga, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Ustaz adalah hendaklah ketika sudah berada di mahat ini, ya, sudah berada di mahat ini, agar supaya tingkah laku kita yang semulanya dipengaruhi oleh perilaku-perilaku yang tidak baik ketika berada di kampung kita masing-masing, hendaklah dirubah. Kenapa? Setiap kita beralih ke suatu tempat, pasti perubahannya itu akan berubah. Kalau selama ini barangkali bergaul dengan orang yang bebas, itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Benar-benar akan mempengaruhi tingkah laku kita. Sejelek-jeleknya teman kita di mahat itu akan membawa kita kepada amal soleh. Kenapa? Karena berada di lingkungan-lingkungan yang terpantau. Setiap azan dipanggil untuk sholat ke masjid. Setiap ada kegiatan dipanggil untuk mengikuti kegiatan. Dia awasi terus dan seterusnya. Dan ini lebih aman, benar-benar lebih aman. Mahat itu lebih aman dibandingkan di tempat yang lain. Kenapa? Karena benar-benar di sini nih, ya, akan terjaga di orang-orang. Orang yang masuk akan terjaga. Terevaluasi siapa yang masuk, siapa yang keluar. Di dalam terpantau dengan baik dengan kegiatan-kegiatan. Meskipun barangkali hari ini kegiatannya belum begitu padat, ini bagian dari pemanasan. Selanjutnya nanti kita akan bikinkan program-program murojaahnya yang tujuannya adalah agar supaya hafalannya cepat kembali. Oleh karena itu selama 2-3 hari ke depan adalah kalian fokus untuk tilawatil Quran, untuk tilawah, berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, mengembalikan ruhnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengembalikan ruh yang hilang. Kalau selama 2 hari ini barangkali susah untuk menghafal, berat untuk menghafal, berat untuk memurojaahkan hafalan, oke, silahkan fokus kalian untuk tilawah, membaca dari Al-Fatihah, membaca dari Al-Baqarah, lanjutkan bacaannya sampai surah An-Nas. Minimal kalian bisa khatam 1 kali. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya benar-benar ruh Al-Qur'annya kembali lagi. Ruh Al-Qur'annya kembali lagi. Semangat menghafalnya kembali lagi. Semangat membacanya kembali lagi. Luar biasa utamanya. Ya, tujuannya mengembalikan ruh kembali. Ibarat motor yang sudah lama ditinggal mudik. Kalian punya motor, ditinggal mudik 4 bulan. Motornya ditaruh di dalam rumah, rumahnya dikunci, tidak pernah dipanaskan sama sekali. Itu kembali dari mudik, kalian mau ke Royal, kalian mau ke Serang, kalian mau ke Cilegon, kalian mau pakai keluar, dihidupkan, tidak bisa langsung dipakai, tidak bisa langsung jalan, berat, mesinnya berat, olinya masih kental, ya, barangkali mesinnya juga masih membutuhkan pemanasan yang ekstra. Ketika dipakai, pasti lajunya tidak akan sekencang semula. Bisa saja tersendat-sendat, atau barangkali bisa mogok di tengah jalan lantaran ada komponennya yang tidak berfungsi, businya mati dan seterusnya. Begitu juga dengan kita semuanya. Setelah libur 3-4 bulan lebih di rumah, dengan aktivitas masing-masing di rumah, bergaul dengan orang banyak, ya, tidak pernah menyentuh Al-Quranul Karimnya, interaksinya bebas, HP dipegang, TV menyala, ya, zikirnya pakai HP siang dan malam. Karena banyak laporan anak-anak saya, Ustaz, di rumah itu rajin berzikirnya. Alhamdulillah kalau rajin berzikir, kita bersyukur. Ustaz di sini bersyukur kalau santri di rumah itu rajin berzikir. Tapi ternyata ketika wali murid menjelaskan, zikir yang dimaksud adalah zikir untuk mengucap-ngucap HP-nya di rumah sepanjang hari.
sampai jempolnya barangkali ada yang putus, atau keyboard HP-nya gitu somplak gitu, pikirnya terlalu sadis. Begitu sampai sini ketika makan, biasa dengan makanan yang luar biasa di sini menunya ya, pegang piring ya sambil mijit-mijit gitu, pegang nugget, pegang lele itu ya, sambil goyang-goyang jarinya, karena barangkali di rumahnya ya rajin berzikir dengan gamenya masing-masing. Karena itu kembali lagi tadi bahwa kita fokus kembali ketika sudah jasad kita ada di sini, ruh kita sudah ada di sini, fokus dengan hafalan kita masing-masing. Dan alhamdulillah sudah dibagi halakoh-halakohnya dari kelas 7 sampai kelas 12, halakohnya sudah dibagi, musyrifahnya juga sudah dibagi, tinggal action masuk ke halakohnya masing-masing untuk memerojahkan, menyetor hafalan lanjutannya kembali. Akan tetapi sekali lagi selama 2 hari ke depan kalian adalah fokus dari hari kemarin, fokus mengkhatamkan Al-Quran terlebih dahulu. Fokus mengkhatamkan Al-Qurannya dulu, dari surah Al-Baqarahnya, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai surah An-Nas. Tujuannya tadi agar supaya ruhnya benar-benar kembali, jiddiyahnya benar-benar kembali, jasadnya ada di sini, ruhnya ada di sini, jiddiyahnya kembali normal dan benar-benar kembali ke rel yang sama, ya, yaitu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengulas pelajaran kita sebelumnya, mengenang, memutola'ah, memurajaah, mengulang kembali memori-memori lama yang sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kalian tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, luar biasa. Luar biasa, terlebih ketika menuntut ilmu syar'i yang sifatnya Al-Qur'anul Karim. Quran ini adalah induknya ilmu. Sekali lagi, Quran ini adalah induknya segala ilmu. Semua ilmu itu diambil dari Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran ini sudah dipegang, sudah dikuasai, maka ilmu yang lain itu gampang dan mudah. Ibarat ayam dengan anak-anaknya. Kalau induknya sudah dipegang, pasti anak-anaknya akan mengikuti. Begitu juga dengan ilmu Al-Quran. Quran ini adalah induknya ilmu, ketika sudah dipegang, dikuasai, maka ilmu yang lain akan mengikuti. Oleh karena itu ulama-ulama terdahulu, ya, yang terkenal, ulama-ulama tersohor dahulunya, baik imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lainnya, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, mereka terkenal di bidangnya masing-masing. Ada yang terkenal bagian hadisnya, fikihnya, akidahnya dan seterusnya, ya, terkenal mereka di bagian itu. Akan tetapi sebelum mereka terkenal, apa yang dikuasai terlebih dahulu? Al-Quranul Karim. Pondasi utamanya adalah Al-Quran. Rata-rata mereka hafal Al-Quran di usia muda, bahkan usia anak-anak. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 10 tahun hafal Al-Quran, umur 8 tahun hafal Al-Quran. Sebelum menguasai ilmu-ilmu yang tadi, Al-Quran dulu dikuasai. Ketika mereka sudah menghafal Al-Quran Karim, ilmu yang lainnya mengikuti. Jadi pondasinya yang kuat adalah Al-Quran. Kuasai dulu Al-Quran. Ini luar biasa. Al-Quran ada di tengah-tengah kita, di depan kita, di rak kita, di lemari kita, di pangkuan kita, luar biasa. Ya. Utamanya luar biasa, membacanya luar biasa. Setiap huruf 10 kebaikan. Setiap huruf 10 kebaikan. Luar biasa. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkan ke orang lain. Tiap Quran yang dibaca 1 huruf 10 kebaikan. Diajarkan ke orang lain mendapatkan kebaikan. Orang lain itu mengajarkan lagi ke orang yang lainnya, mendapatkan kebaikan yang berarti amal jariah. Ilmu, pahala yang jariah yang selalu mengalir sampai kita mati mengalir. Luar biasa Al-Quran Karim. Bayangkan huruf yang ada di dalam Al-Quran Karim ini luar biasa, ribuan. Kalau kita mengkhatamkan 1 kali saja dengan tujuan ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan ini menjadi syafaat kita. Ingat, ya. Bacalah Al-Qur'an, karena susunan Al-Qur'an itu akan menjadi
syafaat bagi kita semua. Syafaat baik di dalam kubur kita, sampai nanti kita ditimbang amal kebaikan dan kejahatan kita. Luar biasa ya. Meninggal, hidup dalam keadaan membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, mati dalam keadaan membaca Al-Quran, membawa syafaat, dalam kubur mendapatkan syafaat. Ketika ditimbang amal kebaikan dan kejahatan kita, mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Luar biasa ya. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan datang nanti Al-Quran itu pada orang yang selalu membacanya di dunia. Tujuan datangnya apa? Tujuan datangnya adalah memberikan syafaat, bantuan. Syafaat itu adalah bantuan, pertolongan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika di dunia ini. Luar biasa, datang dalam keadaan wajah, bentuk manusia dalam wajah yang bersinar-sinar, yang menggambarkan ketenangan dan seterusnya. Luar biasa. Antum bisa bayangkan, ketika kita meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur sendirian dalam kubur sendirian, ya, dalam keadaan yang sedang membutuhkan bantuan, tiba-tiba ada bantuan datang. Kira-kira senang dan bahagia nggak? Senang dan bahagia. Antum bisa bayangkan, pergi ke Jakarta membawa uang 500.000, sampai Jakarta uangnya hilang, barang-barang berharga hilang, mau pulang tidak bisa. Tiba-tiba ada orang yang datang, orang baik yang datang, menyuguhkan bantuan, memberikan uang. Luar biasa, pasti senangnya luar biasa, kegembiraan yang tidak bisa digambarkan. Terlebih ketika di dalam kubur sedang membutuhkan bantuan yang luar biasa agar supaya bisa selamat dari azab kubur, tiba-tiba Quran datang memberikan bantuan. Luar biasa itu luar biasa. Oleh karena itu sering kita sampaikan sebuah hadis dari Utsman bin Affan, bahwa kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka hatta yubla lihyatah. Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan, Utsman bin Affan itu menangis. Faqila lahu, maka sahabatnya lain bertanya, "Hai Utsman, diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka, engkau anteng tidak menangis. Akan tetapi ketika engkau berdiri di atas kubur, diceritakan tentang azab kubur, engkau menangis dan tidak tanggung-tanggung, tangisannya sampai membasahi jenggotnya. Hatta yubla lihyatah, menangisnya sampai membasahi jenggotnya. Tangisannya, tetesan air matanya sampai membasahi jenggotnya. Itu menandakan bahwa nangisnya benar-benar sungguh-sungguh menangis. Utsman mengatakan bahwa al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah fase awal menuju akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka pasti dia akan selamat nanti di fase selanjutnya, dalam akhirat. Akan tetapi jika di dalam kubur saja tidak selamat, maka bisa dipastikan di alam barzakh sampai hisab, sampai alam akhirat tidak akan pernah selamat. Nah itu, bacalah Al-Quran sebanyak mungkin lillahi ta'ala, tujuannya mencari ridha Allah SWT dan sebagai pengemban risalah Nabi kita Muhammad SAW, mengajarkan mukjizat terbesar. Ustaz sering sampaikan bahwa mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kita mengetahui mukjizat Nabi itu banyak. Mukjizat Nabi itu banyak. Disuguhkan makanan dalam jumlah yang sedikit, didoakan oleh Rasul. Tiba-tiba ketika makanan itu dimakan oleh para sahabat, sahabatnya banyak yang makan. Semua sahabat kenyang, makanan yang sedikit bisa mengenyangkan orang. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keluar air dari sela-sela jarinya ketika para sahabat musafir kehausan di padang pasir yang sangat panas dan tandus, tidak ada air sama sekali, maka Rasulullah berdoa, kemudian keluar air dari celah-celah jarinya dan para sahabat bisa minum, dan seterusnya. Akan tetapi mukjizat-mukjizat tersebut tidak pernah kita lihat secara nyata, hanya mendengarkan dari buku-buku sejarah.
hanya mendengarkan dari buku-buku sejarah, dari tauhid-tauhid, dari ceramah-ceramah para ustaz, kiai, habaib dan seterusnya. Tidak pernah kita lihat secara nyata. Satu-satunya mukjizat yang sampai kepada kita yaitu Al-Qur'anul Karim ada di depan kita. Ada di depan kita, mukjizat Al-Qur'an. Dan ini akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr ya Al-Qur'an. Dan kami akan menjaganya. Dan ini adalah zikir yang paling mulia di Al-Qur'an ini. Ketika orang baca Al-Quran itu sedang berzikir. Zikir yang sempurna itu adalah Al-Quranul Karim. Zikir yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim, yang akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Karena itu, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang diberikan hidayah untuk senantiasa membaca Al-Quran, menjaganya sampai hari kiamat. Berusaha mengajarkannya, membacanya, memahami maknanya, mentadaburinya, mengajarkannya ke orang lain. Dan mudah-mudahan Al-Quran ini benar-benar menjadi syafaat kita di alam kubur nanti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.